sekarang jadi 4,7%. Untuk tahun depan juga di-cut 0,4 jadi 4,7%. Jadi rata-rata kalau kita lihat kawasan ASEAN negaranya kita memangkas sekitar dari 0,3% sampai 1% ya. Dan kita lihat yang paling impactful itu di Vietnam ya. Vietnam itu kena cut sekitar 1% ya. Jadi sebelumnya di 5,9% pertumbuhan ekonominya eh, eh, sebenarnya di 6,9% jadi 5,9. Jadi kalau kita lihat memang diestimasi memang impact dari tarif ini sangat besar ya, sangat signifikan ya. Ya kalau kita lihat pergerakan global asset kelas ya yang mengalami penurunan terbanyak itu year to date ya. Ini saya ambil berdasarkan penutupan Jumat kemarin ya, which is Russell 2000, Nasdaq 100 itu eh, turun sekitar hampir 20% ya. Crude oil juga mengalami penurunan sebesar 13,6%. Dan kalau kita lihat yang mengalami kenaikan memang lebih ke bond ya, sovereign bond seperti China 10 year, US 10 year ya, dari segi harga bondnya tuh naik karena memang terjadi penurunan eh, yield ya di apalagi yang longer end ya. Ya ini kalau kita lihat komoditi kompleks juga terimbas negatif. Kita lihat silver juga turun ya sekitar 14%, crude oil 11,01% ya. So rata-rata komoditi ini terimbas ya. Jadi ini I think is naturally is ya kalau kita lihat kalau global ekonomi mulai melambat dan kalau memang tarifnya jadi diterapkan, we will see a global recession. Makanya komoditi akan kena imbas ya. Ya, kalau kita lihat dengan 10 years yield yang tadi saya utarakan memang among the developed market 10 years yield mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat rata-rata yieldnya udah di bracket yang di lower lower end ya. Kayak di US udah udah di 4% ya, which is uh, kalau kita lihat 3 bulan yang lalu tuh masih di 4,5% ya. Yang terjadi sekarang memang diekspektasi pertumbuhan ekonomi akan melemah, makanya yield di mana-mana turun ya, terutama di developed markets ya. At some point di emerging market juga 10 years yield juga mulai turun ya. Ya kalau kita lihat flow ASEAN flow memang mengalami eh, outflow ya, foreign outflow memang udah kejadiannya udah dari Oktober tahun lalu ya. So kalau kita lihat emang across the ASEAN countries, negara-negara tetangga kita juga mengalami outflow ya. Eh, jadi ditambah dengan imbas yang dari Trump ini, tarif Trump ini, we expect ya further outflow ya di bulan April ini. Kalau kita lihat secara year to date, yang masih performance-nya cukup bagus tuh Hong Kong ya, karena memang stimulus dari government dari China dan ada DeepSeek faktor. Year to date masih kenaikan 14% ya. Which is kalau dikurangin dengan penurunan hari ini mungkin sekitar 5-6% ya, terpangkas menjadi setengah juga ya. Dan yang lainnya mengalami outflow, mengalami and kalau kita lihat eh, Thailand juga year to date ya mengalami penurunan sebesar 20%, Jepang 15,3%. Tapi tadi tadi pagi buka udah topik udah turun sekitar 6 6 sampai 7% ya.
Ya kalau kita lihat JCI ya atau IHSG kita expect akan dibuka juga negatif. We still do not know how deep the losses will be. Tapi kalau kita lihat indeks pasif indeks yang tracking Indonesian stocks MSCI sama yang IDX ya, IDX US Equity itu eh, kalau kita lihat dari periode 2 April sampai 4 April itu sudah mengalami penurunan sekitar eh, 6 sampai 8% ya. Jadi kita expect besok market akan dibuka negatif ya. Ya kalau kita lihat sektor yang secara global ya yang relatively tershatter dari eh, tarif Trump ini ya kita bisa tebak memang sektor-sektor yang defensif yang yang lebih eh, fokus on the domestic eh, source of demand ya. Kita lihat consumer staples ya across the board memang penurunannya paling sedikit which is cuma 2,3%. Ya, kalau kita lihat financial juga cukup dalam ya, 4,4% ya. Jadi kalau kita lihat global pattern-nya seperti ini, kita bisa expect bank-bank besar kita juga saham-sahamnya eh, cenderung eh, terpressure juga ya eh, untuk pembukaan besok pagi. Ya, maybe I'll stop here, Jeff, if you have any questions. Thank you, Pak Jeff, for the insight. So I like to sum up. Jadi, because of this reciprocal tariff, we will see a slow economic growth. Benar ya Pak Jeff ya? Ya, And then harga komoditas juga akan turun. Jadi sebenarnya kalau harga komoditas ini turun, consumer staples jadi lebih bagus ya. betul ya. Ya Dan karena kan apa namanya dia punya cost-nya lebih murah gitu ya. Benar ya Pak Jeff ya? ya, And then kalau dengan yield turun itu berarti apakah indicates the Fed and all other central banks akan cut rate juga in the near terms? betul. So, ekspektasi dari our economist team memang kita akan expect beberapa negara tetangga kita juga akan mulai cut rates ya. Mungkin starting from Filipina untuk minggu ini, and tidak menutup kemungkinan nanti ada emergency meeting juga uh, uh, center banks di ASEAN juga akan mulai cut rates ya. Cuma kalau untuk posisi Indonesia, as we know, rupiah kan agak terkoreksi ya, eh, which is mungkin itu agak ruang untuk cuts mungkin dalam waktu dekat eh, maybe a bit challenging ya. Mungkin tapi kita masih ekspektasi the rest of the year tim ekonom kita masih ekspektasi ada 50 basis cut ya for this year Jadi kita punya BI rate juga akan turun. Nah, ada 50 basis lagi gitu ya setelah kemarin untuk di tahun Januari ini. ada 25 basis buat tahun ini ya. Ya, And then also from your slide you also mention across the emerging market memang memang turun kecuali Hong Kong karena maybe ada China Tech ya. China Tech-nya kan memang since the past 2 months rally-nya cukup banyak. Tapi even though Hang Seng hari turun jadi kenaikan 15% ini juga udah diminish ya. Maybe ya, udah half become tinggal 7-8% ya. dibagi dua langsung. Iya langsung dibagi 2 hari ini juga tadi pagi Nikkei juga langsung buka sempat minus 9% itu Nikkei. Ya, Tapi I think udah bounce back lah. Hopefully kalau memang marketnya bisa membaik, ya kita besok nggak terlalu dalam ya. Karena futures marketnya juga udah membaik ini. Mostly tadi pagi Dow Jones sempat minus 5%, udah tinggal 2%-an. So from the outflow standpoint, kita juga termasuk not the worst ya. If you can see, if you like you mentioned, India, and then Thailand itu juga, and then Malaysia juga is, I think lebih worse dibanding kita ya year to date 2025 ini ya. betul sih. Jadi rata-rata kita memang mengalami outflow ya di kawasan ASEAN, which is kemarin pas kita ada acara eh, eh, apa yang di acara eh, Maybank Talk kita juga saya sebutkan memang belum ada katalis ya untuk kita deploy our
capital ya untuk di market ya, eh, dalam eh, in a massive way ya. Maksudnya mungkin untuk akumulasi secara bertahap itu boleh, cuma eh, the main the main eh, apa amunisi jangan 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 dulu ya, karena memang belum ada katalis positif ya. Even among our peers juga belum ada signal positif turnaround dari foreign outflow-nya. Ya, jadi basically ini outflow ini dari not from Indonesia ya. Jadi dari emerging market balik ke US and ke Hong Kong and China ya. Sepertinya kali ini Hong Kong dan China juga eh, mulai Nggak ini bisa ya, escape ya, ya nggak dan bisa lari dari. investment thesis-nya mulai terganggu juga ya. Jadi kelihatannya sekarang balik lagi ke fiat currency ya, fiat currency yang outperform ya. Ya, Dan jadi kalau kita ibaratnya lihat, hold cash lah gitu ya. Sekarang ya, orang pada raising cash ya. ya, kalau kita lihat dari fiat currency yang paling menarik memang yen ya. Yen itu mengalami kenaikan year to date udah terhadap dolar ya, ini semua terhadap dolar mengalami kenaikan sekitar 7,2%, euro mengalami kenaikan 6,7% ya. Sedangkan the last Hmm. 5 days Jap- Japanese yen naik sekitar 2% dan tadi pagi kenaikan sekitar 1%, which is already for the year already sekitar 8% ya yen ya. The most impacted malahan ini ya, Australian dollar ya. The past 5 days turun sampai 4% and then I think he is the worst performing across the Asian ya sekarang ya, Australian dollar ya. Ya, memang mungkin impact-nya kemarin kan Aussie kan memang mengalami trade surplus ya terhadap maksudnya US itu malah trade surplus terhadap Aussie, makanya ini di luar ekspektasi ya. Kenapa dia juga dikenakan tarif ya, reciprocal. Walaupun mereka mengalami trade deficit terhadap US, they still get the tarif ya. Begitu. Makanya mungkin mungkin terjadi perubahan besar ya di ekspektasi di currency-nya. Ya oke. Sekarang kita akan ke Q&A question nih Pak Jeff. Ada banyak pertanyaan sudah masuk ke dalam Q&A question kita. Baik. Pertama saya akan dari Pak Ronald Tan, dia bertanya nih, saat ini kebijakan Trump menuai protes bahkan dari berbagai negara luar negeri dan dalam negeri. Begitu banyak, beratusan ribu rakyat US mendemo menuntut Trump dan Elon Musk untuk hands off karena diprediksi untuk memicu resesi. Menurut prediksi Pak Jeff nih, keadaan ini mirip nggak dengan resesi tahun sebelum-sebelumnya dan industri apa yang diestimasi performa baik saat resesi kali ini? Ya, eh, ya kalau kita lihat memang dari yang dilakukan Trump kan basically menaiki reciprocal tarif sehingga eh, terjadi gejolak ya di global market. Eh, ini berarti menunjukkan era globalisasi di the end of the globalization ya, which is memang yang di sebelumnya memang di lead oleh US dan juga di ending sama US ya. I think kalau kita lihat masih banyak pendukung dari Trump ya yang masih yang actually benefited dari tarif yang naik ini ya, terutama yang eh, populasi Amerika yang medium to lower segment income ya, which is yang yang kalau kalau kita lihat, kalau saya bisa tunjukkan actually kalau kita lihat sta- statistik dari ownership equity ya atau saham di US itu ya, top 1% dari populasi itu mempunyai sekitar 54% dari total kapitalisasi eh, market ya, eh, sekitar 54%. Terus kalau kita lihat kalau total 10% dari top top 10% itu
itu mempunyai sekitar 87% ya dari total kapitalisasi eh, market ya. Which is actually makanya Trump ini eh, nggak terlalu khawatir ya dengan koreksi pasar saham di US. Eh, soalnya yang kena impact itu lebih banyak yang eh, di di kelas atas ya. Dan kalau kita lihat yang the bottom 50% of the household itu hanya mempunyai sekitar 1% ya dari stock market wealth. Jadi kalau saya lihat memang kelihatannya di financial market banyak gejolak, cuma mungkin pendukung Trump yang rata-rata mungkin yang middle income to lower income ini belum eh, impact mereka belum terlalu besar ya. Mungkin mereka akan terasa kalau misalnya bahan-bahan kehidupan sehari-hari mulai naik ya, eh, which is they will that will be the impact ya. Cuma kalau sekarang sih uh, not a major concern yet ya buat Trump ya kalau lihat marketnya turun. Jadi dari pertanyaan tadi, industri apa nih yang diestimasi perform bisa baik nih saat resesi seperti ini? Apa semua industri ini akan terdampak atau will be there's a champion out of it? Kan kita lihat seperti COVID, banyak industri yang terutama yang di bidang teknologi itu kan mereka rise up kan. Mereka Ya, digitalization perform much better seperti Netflix, and then blockchain juga tumbuh pesat during the COVID. Nah, during this kind of uh, tarif fiasco ini apa nih yang paling diuntungkan Pak Jeff? ya kalau kita lihat dari pasar ya, dari pasar jawabannya memang udah jelas yang defensif ya, terutama kayak consumer staples saya tadi eh, tunjukkan eh, koreksinya masih koreksi semua ya, all mengalami koreksi cuma nggak terlalu dalam ya. Di consumer staples itu cuma mengalami penurunan 2,3% ya. Eh, yang lainnya kayak financials, materials, energy juga mengalami koreksi yang dalam ya sekitar 5%. Dan ke Oke. depan mungkin bisa difokuskan, ini kan lagi nego ya antara negara-negara eh, yang yang apa trade yang export yang trade balance-nya surplus terhadap US itu besar. Mungkin salah satu po- eh, eh, proposalnya mereka akan membeli lebih banyak barang ya dari US. Jadi ini kita harus lihat barang apa nih yang akan dibeli ya. Eh, jadi mungkin yang berinvestasi di US bisa cari tahu nih barang-barang apa yang akan menjadi populer yang akan dibeli oleh negara-negara yang terkena reciprocal tariff ini, supaya dari sisi trade balance-nya lebih lebih balance lah, lebih lebih fair ya. Ya, salah satunya yang saya merasa eh, quite interesting ini memang yang berhubungan dengan defense industry ya, terutama kayak senjata yang berhubungan dengan military ya, military equipment gitu ya. Eh, itu mungkin akan quite doing well ya. Dan kita sudah tahu Uni Eropa juga akan spend anggaran di, di, untuk pertahanan ya. Eh, dan saya kira negara-negara ASEAN juga akan juga menaikkan budget ya untuk anggaran pertahanan. Mungkin itu sih yang sektor yang kelihatan yang menarik ya. Memang sayangnya bukan di Indonesia ya. Kalau Indonesia memang kita cuma bisa defensif ya, kayak eh, consumer goods, mungkin kayak Putri ya, Putri Cepin, Java juga menarik ya. Cuma itu cuma defensif ya. But we do not expect high growth. Cuma dari beberapa yang sektor yang kita lihat i- imbasnya nggak terlalu negatif ya, sektor-sektor yang berbasis consumer goods sama Putri ya.
Thanks Pak Jeff. Semoga para penonton semoga bisa menjawab pertanyaannya dan we move on to the next question. Jadi Pak Jeff ini kan sebenarnya tarif ini kan naik tarif biaya masuk ke Amerika. Berarti kan orang-orang Amerika ini beli barang jadi mahal ya. Jadi ada pertanyaan bahwa bukannya tarif ini akan menghancurkan Amerika sendiri. Lalu kalau China sudah balas, apa ini memang is nothing to lose for karena kan Amerika ini juga tidak punya basis manufacture sendiri karena mereka mostly kan mengimpor barang. Lalu berapa kira-kira target penurunan Dow Jones? Nah, itu Pak Jeff, pertanyaan berikutnya. Ya, ya mungkin untuk menjawab itu ya makanya kita market masih merasa yakin mungkin ya masih ada harapan bahwa sebelum 9 April ini akan terjadi post postpone ya terhadap eh, tarif reciprocal ini terutama terhadap negara-negara yang ingin negosiasi ya. Eh, ya kalau kita bisa pikirkan memang impact dari kenaikan tarif ini cukup besar sih untuk bahan-bahan eh, atau barang-barang ya goods di yang 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 kemudian yang sebelumnya dibeli oleh konsumen eh, eh, Amerika ya. Eh, ya makanya ini quite challenging sih. Makanya kita melihat eh, stock market di US juga crash ya. Eh, dan saya kira yang berimbas sangat negatif itu kayak perusahaan-perusahaan multinasional di AS yang mempunyai production base di atau outsource di luar US ya. Yang itu yang terimbas paling besar. Soalnya kalau kita tahu ya untuk pabrik garment, tekstil di negara-negara emerging market kan memang cuma cuma mem, cuma mem, cuma mendapat keuntungan yang eh, ya ya sedikit lah dibandingkan dengan margin yang yang akan diperoleh oleh ini ya multinational company di US ya. Seperti satu baju gitu mungkin costnya cuma 1-2 dolar ya. Cuma kalau dijual oleh Gap atau oleh eh, Levi's atau apa mungkin bisa di 50 dolar atau 60 dolar. Jadi saya kira impact ini lebih besar terhadap negara-negara terhadap perusahaan-perusahaan multinasional Amerika ya dari kenaikan tarif ini. Memang nih Trump maunya production base di luar negeri ini pindah ke AS ya. Oke, Ya, oke. Tapi ya tadi pertanyaan terakhir itu apa yang tadi? target target Dow Jones-nya Oh, ke berapa Jeff? target Dow Jones-nya ya. Oh, ya kalau kita lihat dari sekarang kan ada 6 negara yang trade defisitnya eh, terbesar ya terhadap yang trade surplusnya terhadap US itu paling besar, terutama Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Jepang, Vietnam, satu lagi mungkin Korea ya. Yang ini yang negara-negara yang penting ya. Jadi kalau kita lihat kali ini kan reciprocal tarif nggak diterapkan di Meksiko dan juga di Kanada. Ini lebih ke China sama Eropa ya, yang kelihatannya masih eh, belum ada tanda-tanda mau mau negosiasi. Malahan China kan retaliate ya. Tetapi kalau seperti kita lihat Jepang, Korea dan Vietnam sudah mau nego ya. Jadi saya lihat market mungkin akan mulai positif kalau Uni Eropa mulai mau nego ya, atau China mulai melunak ya. Tapi at this moment sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan we move on to the next one. Selama ini dikatakan Indonesia ini katanya tergantung pada domestic consumption. Jadi apa relevansi kita dengan kenaikan tarif ekspor ke US? Itu pertanyaan Pak Jeff. Mungkin bisa dijelasin dikit Pak Jeff. Kita tuh paling banyak ekspor ke US apa sih? Apakah is it crude palm oil atau kita punya aluminium? Nah, mungkin
Itu pertanyaan dari Pak Laksono. Ya, kalau kita lihat memang dari ini ya dari tabel ini kita dari tekstil dan clothing itu sekitar 16,9% ya total ekspor kita ke US. Terus yang nomor dua ini machinery dan electrical sekitar 16%. Eh, Crops and their derivative ya. Mungkin saya kira ini lebih kayak kopi dan eh, agriculture produk lainnya ya Mungkin sekitar seperti palm oil 12,2 gitu ya. persen. Palm oil itu lebih ke energi sih. Eh, Oh, cu- cuma 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 sepertinya akan dikenakan juga. Dia lebih dalam bentuk UCO ya, which is use 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 oil ya, use cooking oil ya, yang banyak kita ekspor ke US ya. Footwear juga sekitar 13 sekitar 10% ya. Jadi itu barang-barang yang the big items ya yang kita ekspor ke US. jadi ini dampaknya seperti kayak footwear ini pabrik-pabrik Nike yang di Bekasi di Cikarang ini kalau penurunan omsetnya turun bisa leads to a lot of PHK juga berarti ya. Ya, ya. Sebetulnya kalau kita lihat in term of our GDP ekspor kita ke US itu sekitar 25 miliar US itu sekitar less than 2% of our GDP ya. Sebenarnya nggak terlalu impactful ke GDP kita. Cuma kita khawatirnya the second order impact aja, which is kita khawatir barang-barang China yang sebelumnya banyak diekspor ke US itu di divert atau di reroute ke negara-negara lainnya ya, termasuk Indonesia ya. Jadi kita khawatir memang barang-barang import itu akan masif ya yang masuk dan dijual dengan harga yang murah ya. Jadi kita expect memang akan terjadi mungkin deflasi ya. Ada deflationary pressure ya from barang-barang yang di reroute ini ya. Jadi itu mungkin impact yang paling besar ya ke ke kita ya, terutama ke manufacturer uh, base kita ya. Oke, oke. Tapi sebenarnya Trump ini juga cukup ini ya. Dia kan tidak mungkin bisa bangun manufacture dia overnight. Dia kalau dengan seperti ini berarti dia akan mengsuffer orangnya sendiri ya. Dengan membeli barang dari negara-negara lain lebih mahal gitu ya. Ya, Maybe this just one of his trick buat negotiate something for each country, I think. ya, saya kira memang ini eh, lebih berupa ancaman ya. Ya kalau kita lihat ya kita kan ekspor kopi banyak kan ke US. Apakah US bisa tanam kopi gitu ya? Apakah Iya. tanahnya cocok untuk tanam kopi? I don't think so ya, kecuali mungkin di Hawaii ada Kona Coffee ya. Tapi ya limited area yang bisa di-plan lah. Ya overall I think mungkin ini cuma berupa ancaman sih ya. Eh, Ya, I think there will be a postponing dari penerapan tarif ini ya terhadap negara-negara yang mau negosiasi. Uh, ya mungkin at some point they will come to the middle ground lah. Berapa persen tarif yang akan di apa ya? Cuma Trump ini sepertinya akan memakai uh, penalti tarif ini untuk sebagai sumber source of the revenue ya untuk menutupi budget defisit mereka. Oke. Next Pak Jeff, pertanyaannya dengan keadaan ekonomi seperti ini, sebaiknya kita pegang apa nih, Pak? Bond atau kita pegang equity atau pegang cash dulu? Ya, saya kira kita uh, at this moment ya uh, yang lebih defensif ya, which is seperti cash uh, Sun yang mungkin yang dibawa di durasi yang di bawah 3 tahun gitu ya, uh, atau fiat currency yang lainnya ya. eh, Sambilan menunggu momen yang cocok untuk kembali lagi masuk ke eh, pasar saham ya. Ya ini is a waiting game lah. Ini kan semua
akan tet- the timing will be decided by Donald Trump ya. Donald Trump alone yang bisa decide kapan kapan kita akan mulai masuk ya. Eh, ya itu ya mas makanya we do not know when is the timing this this carnage gonna end. Ya, kita tunggulah sampai eh, titik itu ya yang dimana pertama mungkin fase pertama yang saya cerita eh, the the big countries mulai mau nego ya mulai mulai ini mulai mulai ya eh, lebih ke postponing dulu ya tuh. Mungkin kalau udah ada announcement mau postpone akan rally dulu ya. Cuma akan apakah rally-nya akan sustainable nanti akan dilihat apakah the negotiation will be successful or not ya. Tapi either way the game has changed. Era globalisasi udah berhenti ya, udah the end of the globalization. This is a big change. Impact ke ekonomi secara global juga akan terasa ya. Like kayak kalau kata Perdana Menteri Singapura ya, Ya, there is no more globalization ya. ya, Each country have to protect and preserve their own needs gitu ya berarti ya. Udah nggak seperti dulu lagi kita ya. betul. Dan mungkin yang pingin beli dolar gitu, ya saya mau tunjukkan yang tadi ya, chart tadi belum tentu US dollar akan dominan ya untuk yang cycle kali ini ya. Which is kita lihat Japanese yen sama euro lebih dominan ya. Ya, eh, at this moment mungkin menyimpan US dollar might not be the best choice ya for the currency. Jadi baiknya sekarang nih kita pegang yang short term aja seperti Sun atau kita pegang cash. Cash itu bisa berupa maybe US dollar atau even IDR. Ya, Kita bisa parkir di money market dulu ya sambil menunggu kapan ini penurunannya. Betul gitu ya Pak Jeff ya. betul ya. Ya, jangan ya kita eh, supaya lebih fleksibel ya. Mungkin money market product itu cukup cukup tepat ya. Karena kalau misalnya memang ada terjadi perubahan ya di apa dari policy dari Trump mungkin timing untuk masuk ya kalau kita investasi di Sun mungkin agak susah ya kita harus jual dulu baru bisa di convert ya kalau di money market mungkin kapan saja kita bisa deploy ke lebih cepat ya kita bisa one day redemption bisa bisa kita kita deploy untuk untuk pembelian saham. Walaupun yieldnya beda sedikit, tapi seenggaknya ini bisa bisa di ibaratnya bisa dikompensate lah dengan kenaikan saham yang kita dapat gitu ya. Karena kan kita kalau mau eh, jual Sun juga takes time. Kalau money market kita kan redeem satu hari udah bisa langsung begitu ya Pak Jeff. Berarti ya arahnya ke sana kita ya. Ya, ya untuk sementara kayaknya kita bisa charter di produk-produk money market sih. Yang lebih fixed income lah for a while ya. Kita Betul. spread around. Oke, oke. Dan next question Pak Jeff, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita lihat US 10 year nih yieldnya udah di bawah 4% nih. Jadi kalau kita lihat seperti ini, apa ini berarti apakah suku bunga akan turun atau memang dia apa ini Pak Jeff arahannya kenapa yield 10 bond 10 year yieldnya ini turun begitu drastis dari 4 komaan sekarang tinggal 3 point something nih. Ya, berarti ini is a sign bahwa economic growth di US akan slowing down ya. Dan kalau kita lihat market sebelumnya mungkin 2 minggu yang lalu market masih price in Fed cuma cut 2 kali ya eh, untuk tahun ini. Cuma kalau kita lihat as of Friday, eh, market sudah expect Fed mungkin akan cutting 80 to 100 basis point ya, which is mungkin bisa cut sekitar eh, ya Empat empat kali gitu ya. empat Tiga empat sampai kali empat sih. kali ya. Ya, Hmm. ya so ya mungkin 10 years ya ya tadi saya cerita memang secara global 10 years yield terutama di negara developed market memang mulai turun ya. Which is deflationary pressures lah kita kita lihat global global slowing down ya.
Makanya fiat currency ini yang menjadi menarik ya. Sudah lama fiat currency nggak menjadi populer asset class ya. Mungkin kali ini fiat currency yang outperform ya banyak aset kelas. Oke, oke. Next ini pertanyaan dari dari Pak Henry Wijaya. Kemungkinan besar IHSG besok turun lebih dari 5% pada pembukaan besok. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan nih pada saat tadi kita punya tracking index JCI yang di Morgan Stanley Index MSCI itu sudah turun 7 sampai 10%. Benar ya Pak Jeff ya? Ya, itu cuma minggu lalu ya. Kita belum Ya, termasuk penurunan hari ini ya. hari ini. Jadi Ya, kemungkinan besar besok market kita ya buka harus ya kita harus siap-siap. Mungkin ada trading halt lagi. Mungkin 5%, mungkin lebih. Jadi sangat depend on mungkin. malam inilah. Ya, Jadi kalau emang beberapa negara yang like Pak Jeff bilang mereka sudah come to come to agreement ya maybe besok kita bisa nggak turun 5%. Tapi kalau unlikely sih. Karena kan Dow Jones saja hari Kamis turun 1.000 poin, hari Jumat turun 2.200 poin. Belum tahu malam ini. Jadi I think tomorrow ya kita harus be prepare lah. Jangan pasang bid, better nunggu dulu aja wait and see. Karena kelihatan bisa buka-buka bisa trading halt marketnya. betul. And then the next one, Pak Jeff, how's the impact of this rate hike to bond market? Tarif hike to the bond market, Iya, ya, yang tadi saya cerita memang yang jelas itu ya kalau kita lihat surat utang negara, terutama negara-negara maju ya, yang memang ratingnya yang lebih tinggi ya. Mungkin ada beberapa triple A kan, kayak kayak Canadian bond, sovereign bonds, UK juga, Swiss, eh, ya itu rata-rata eh, akan mengalami kenaikan harga sih. Jadi yang saya tadi cerita memang fiat currency menjadi primadona dan juga bonds ya, terutama bonds dari developed market ya, eh, yang kalau memangnya ada terjadi global slowdown ya eh, bond-bond eh, bond-bond sovereign bonds yang akan outperform sih ya. Ya tidak menutup kemungkinan Sun juga akan outperform ya. oke. Next, Pak Jeff, ini pertanyaan mungkin udah kita jawab tadi. Sektor mana yang bisa hindari? Mungkin yang bisa kita hindari mungkin for a while banking financial industry dulu ya. Kita bisa hindari Ya, yang komoditi juga eh, komoditi juga ya. karena kan harganya turun ya. And then sektor mana yang bisa dimasuki? Maybe ya is the consumer staples ya. Ya, kalau misalnya untuk fase pertama mungkin timing pas masuk untuk the first ya kita mungkin milih industri yang lebih defensif dulu ya. Ya, unless bank-banknya udah terkoreksi, mungkin Mandiri udah turun sampai di bawah 4.000 ya. Pada saat rally ya mungkin banking stock dulu karena kan banking stock maybe bukan punya weighting terbesar, benar begitu ya. Ya, ya dan juga mungkin bank-bank beberapa bank besar kita kan akan membayar dividen ya Ya, dalam next waktu week dekat. benar ya. Next week ya X. Starting on 11 itu udah ex date-nya BRI itu. Ya, kalau ada koreksi yang signifikan mungkin menarik juga sih sebelum Ya, BRI cum siapa date tahu atau F. BRI 2.500 gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau dari sektor healthcare apa salah satu sektor yang menarik juga Pak Jeff? Saya kira defensif termasuk defensif in nature ya Hmm, healthcare. Cuma memang healthcare kita valuasi juga is cheap, tapi masih banyak industri yang lebih cheaper ya. cheaper ya. Ya, dan secara global, ini kan saya tracking secara global ya sektor yang outperform. Healthcare masih masih kurang sih ya. Kalau kita lihat healthcare masih terkoreksi 4,2% ya. Cuma ini mungkin lebih didominasi oleh healthcare industry di US ya, Hmm, yang memang valuasinya udah sangat mahal ya. hmm, hmm, Ya, hmm. Ya, ya, ya. ya mungkin kalau
kalau kita mungkin hospital kita kayak Mika, Hermina juga cukup menarik sih. Dan kita masih melihat ada opportunity. eh, Maksudnya industri ini masih memberikan long term growth yang cukup bagus ya, and Ya, ya. quite defensive ya. The next one nih Pak Jeff, pertanyaan nih. Ini kan kalau kita bilang BI mau turun suku bunga, berapa besar sih dana yang dibutuhkan BI buat intervensi rupiah supaya stabil? Karena kan kita tahu nih kalau suku bunga kita turun pasti kan ada outflow lagi. Sedangkan rupiah kita aja nih udah di ambang 16,8, maybe udah 16,9 nih. Besok maybe kalau marketnya panik mungkin bisa hit 17.000 mungkin. Ya, Apa most likely kita punya reserve yang cukup buat defend our currency atau memang BI ya udahlah kita pro bisnis aja. We don't need to defend our currency anymore gitu. ya saya kira eh, mungkin untuk yang tema Trump tarif ini eh, karena memang kelihatannya US dollar ini cenderung ditinggalin ya, which is mungkin pressure tuh ada terhadap rupiah, cuma mungkin nggak sebesar yang diantisipasi oleh pasar ya tuh kali. Karena memang US dollar ini cenderung weakening sih ya. Dominansi US dollar udah melemah lah ya. Ya. Cuma memang kita punya faktor-faktor internal juga kan yang yang eh, masih challenging juga. Belum ya kalau ada perubahan dari sana mungkin kalau udah mulai ada positif inflow dari sisi foreign ke equity kita gitu ya, atau pembelian sun kita tambah besar ya, eh, ya kita harapkan rupiah cenderung akan lebih stabil atau malahan menguat ya. Karena kita lihat currency negara tetangga kita seperti Singapore dollar actually year to date ini outperform dollar di sekitar hampir 2% ya, 1,7%. Even ringgit aja outperform ya sekitar 1%. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau situasi mulai stabil eh, secara global, eh, rupiah akan mulai lebih eh, lebih lebih terjaga ya. Oke, oke. Jadi kalau ada pertanyaan ini dari salah satu our value client nih, dia bilang kita hold atau sell nih Pak Jeff sekarang. Kalau yang udah punya posisi. Ya, kalau misalnya tidak ada perubahan dari sisi eh, US market malam ini masih negatif ya. Kalau kita lihat futuresnya udah negatif 3% itu tadi. Kalau marketnya tutup lagi the spot marketnya tutup lagi di 3-4% loss. Ya, kalau bisa ya jual dulu kali ya, ditaruh di offer ya. Eh, ya, sepertinya sih kalau memangnya masih minus 3% 4% market US malam ini agak susah juga sih kalau kita jual ya. Apakah kita akan cut loss at this moment agak susah. Soalnya eh, market kita kan udah Turun duluan duluan ya. turun ya. Ya, Iya, ya. jadi udah quite cheap. My suggestion at this moment mungkin mungkin hold ya. Eh, Ya. Agree sih. kecuali memang kita udah fully invested, belum ada cash ya, mungkin kita bisa risk cash sedikit ya, terutama kalau kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mungkin terimbas ya, yang ada ekspor ke US ya, mungkin itu kita bisa jual duluan ya. Ya, oke. Jadi buat kondisi uncertain sebenarnya apakah kita akan berlangsung cukup lama atau memang ini seperti zamannya Trump administrasi yang pertama nih selalu the market is very choppy and volatile for the next 2-3 years gitu Pak Jeff? Ya, kalau saya tadi, ya ini tergantung Donald Trump sih ya, how he want to take this ya, how he want to play this. Cuma seperti yang tadi saya bawa, US market ini ternyata eh, large population dari US, mayoritas populasi dari
Amerika ini eh, exposure ke sahamnya juga kecil nih. Jadi mungkin pressure untuk Trump untuk balik badan di policy ini eh, eh, nggak nggak usah terburu-buru sih. Ya, so eh, dan juga kalau kalau kita baca memang Trump dari sebelumnya sebelum dia jadi presiden juga udah his personal belief dia merasa US ini dicurangin ya sama negara-negara trading partner dia ya dari eh, Hmm. ya jadi it's already his personal belief ya. Eh, Makanya kelihatannya eh, my my sense ini eh, mungkin mungkin nanti ada terjadi postponing reciprocal tarif, tapi untuk negosiasi apakah ini akan eh, eh, getting to konsensus yang win-win atau gimana itu mungkin eh, ya eh, ya semoga bisa mencapai ini ya kesepakatan ya. But my sense is mungkin lebih alot ya eh, eh, nantinya untuk negosiasinya. Nah, Jeff, next nih ada pertanyaan lagi. Saya langsung gabungin dua pertanyaannya. Jadi during this kind of uncertainties ini, crude oil commodities nih gimana? And then eh, ini kan Dow turun. Investor berarti mereka ada cash out nih. Apakah mereka lari ke gold atau mereka stay cash nih Pak Jeff? Karena dilihat gold pun juga turun ya kemarin ya. Ya, kalau kita lihat gold juga ikut turun across the board lah. Makanya saya tadi cerita fiat currency Paling yang itu ya. yang dominasi nih, which is jarang-jarang kita lihat seperti ini ya, yang semua aset kelas turun ya. Mungkin kecuali sovereign bond sama eh ini sama coklat ya. Kalau kita lihat coklat koko masih naik kan 1,7%. In general sih ya komoditi will be a tough spot ya. Eh, Cuma mungkin emas ini akan jadi menarik kalau makin banyak eh, bank-bank sentral di dunia ini di negara-negara terutama di negara maju mulai pangkas suku bunga ya, which is mungkin mungkin akan memberikan imbas positif ya ke gold ya. Ya, Dan saya merasa ya, mungkin industrial metal, crude oil itu mungkin mungkin akan recovery-nya lebih belakangan daripada gold ya. nah, mereka yang terdampak lebih banyak ya. Karena dengan daya beli yang turun, mungkin ya crude oilnya juga bisa nggak naik balik gitu ya for a while ya. Ya, Dengan slowing down seperti gini. ya. Maybe this is just a few last question before we wrap this up. Ini katanya ada breaking news nih, China mengumumkan RMB dengan Chinese Yuan cross border settlement will be fully connected to the 10 Asian country yang akan bypass SWIFT system dominated by US. Ini apakah ini It's a dampaknya terhadap, ya. is it still long way to go? Apakah ini akan terjadi anytime soon? Berarti ini masih ya relationship mereka China sama US, I don't think is going to the positive direction ya dengan news ini ya. Eh, Makanya ini mungkin masih alot ya untuk ini. Eh, Ya dengan news itu mungkin eh, tanggal 9 April reciprocal tarifnya eh, buat yang diterapkan ke China mungkin tetap akan lanjut ya. Kalau memang ini kan sebuah retaliation ya. Ya. Cuma this kind of thing can change ya in any minutes Ya, ini cuma mendekati noise aja ya, April. Ya, ya kita harapkan just a cuma noise noise. ya. Kita Ya, at this moment kita harapkan cuma noise. cuma noise benar-benar. And then mungkin nggak rupiah kita bakal ke 20.000. Ya, I think ya over the time will be there, tapi not right now gitu ya mungkin ya Pak Jeff ya. Ya, saya kira memang kalau terjadi
global financial crisis ya, ini kan kita nggak tahu nih impactnya. Nggak, kalau semakin widening berarti default rate-nya makin tinggi ya. I mean kalau kita lihat US credit spread ya, ya tidak menutup kemungkinan kalau terjadi global financial crisis ya, eh, currency terutama negara-negara berkembang memang dampaknya sih biasanya sih besar sih ya, seperti waktu zaman subprime crisis, walaupun secara ekonomi tidak kita kita ti- ti- tidak terlalu kita actually quite quite healthy ya, economic growth waktu 2008. Cuma karena faktor dari flow, eh, asing tarik dana, tarik jual saham, jual bond, eh, terimbas juga currency kita waktu subprime crisis. Oke, oke. Nah, this is the last question. Kalau market lagi crash gini, apakah ada pengaruh signifikan ke terhadap reksadana pendapat tetap? Eh, ini kalau kita lihat kecenderungan, kalau kita lihat kan bond itu kan mengalami kenaikan harga ya. Eh, bisa bisa jadi bond-bond itu lebih harganya lebih stabil, dan sebagian besar kan juga di deposito ya, di kalau di reksadana pendapatan tetap, which is I I think should be very stable sih, pendapatan tetap ya. Eh, ya, eh, terutama kita yang apa ya, yang berinvestasi di obligasi negara gitu ya, itu seharusnya quite 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 stable ya. Oke, oke. Thank you Pak Jeff for the all the insight that you gave us. And bagi all the audience, ada beberapa pertanyaan yang mengenai tentang technical itu akan kita jawab besok di Tiger Life Insight kita. Bisa join Tiger Life Insight kita jam 8 karena di sini emang it's not about technical. Pak Jeff ini lebih cover all the macro and the fundamental stuff. So about technical kita akan answer besok di kita punya Tiger Life Insight setiap hari ada di jam 8 pagi. I think to sum up, jadi sekarang kita boleh lebih watch watch and see dulu ya, benar ya Pak Jeff ya. And then kita stay cash, in meanwhile menunggu the good momentum coming up. Kita bisa parkir di money market fund dulu ya. Betul ya. Because this thing can change any time ya, dengan kan seperti saya tadi utarakan, tergantung Donald Trump secara pribadi ya, dia mau kapan mau ending this circus ya. Kapan ya jadi kita juga tidak tahu kapan timingnya untuk masuk ya. Oke, oke. Jadi bagi teman-teman semua our value client di Maybank Sekuritas ini selain kalian beli equities, kita juga bisa mempersiapkan money market fund. Di dalam RDN, kalian punya duit di cash di RDN ini bisa diparkir di money market fund yang bunganya variatif from 4 to 5.2%, depends on the settlement date. Buat lebih detailnya kalian bisa tanya ke sales kalian masing-masing atau bisa kontak ke in-house team kita karena kita ada dua produk. Saya nggak akan jelasin panjang lebar. Produk money market fund kita ini dikelola sendiri oleh Maybank Asset dan is the longest settlement date 3+1. Jadi sebelum kalian mature buat beli saham pun sini sudah bisa buat offset pembelian sahamnya. Jadi sembari kita nunggu uangnya bisa diparkir di money market atau di bonds. I think thank you for you guys joining our Zoom session and we like to see you guys again soon. Thank you Pak Jeff. And Thank then you. buat pertanyaan-pertanyaan mengenai teknikal bisa come again with to our YouTube channel tomorrow morning di jam 8 pagi bersama Tiger Insight kita. Thank you. Stay safe and kita lihat besok gimana market. Hopefully cuma 5% lah minusnya ya. Dan data-data ini yang ini kita akan share bisa diminta presentasi Pak Jeff juga. Ya. Thank you.